Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat dan sahabat Islam serta sahabat fillah semua. Kembali lagi di channel Taubat TV. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita di dunia ini. Berbicara masalah Silvia Romano, yang baru-baru ini sosok ini menyita perhatian publik dalam penampilan pertamanya pasca dibebaskan dari tawanan kelompok bersenjata di Somalia. Silvia adalah seorang pekerja sosial asal Italia yang diculik pada November 2018 oleh orang-orang bersenjata yang terkait dengan kelompok bersenjata di Somalia, yaitu Al-Shabaab di timur laut Kenya. Pada saat penculikan, Silvia tengah menjadi sukarelawan untuk sebuah LSM Italia di panti asuhan. Pada bulan Mei, tersiar kabar bahwa dia berhasil dibebaskan setelah 18 bulan diculik. Ini merupakan kabar baik yang disambut gembira oleh Italia di tengah pandemi COVID-19. Namun kegembiraan itu amat sangat singkat. Ketika Silvia turun dari pesawat, pemerintah Italia yang menjemputnya, wanita itu muncul ke publik untuk pertama kali sejak penculikannya. Yang mengejutkannya, dia tampil mengenakan jilbab hijau yang lebar. Sambutan untuknya di Italia tak hanya berubah jadi buruk, tapi memicu resiko berbahaya. Konversi Silvia ke Islam membuka pintu penghinaan di media sosial. Dia juga menghadapi ancaman teror, media sayap kanan dan politisi tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam mengkritik dan menyebarkan kebencian terhadap Silvia. Namun, tidak semua ambil bagian dalam kebencian itu. Banyak orang termasuk kaum liberal dan sayap kiri mengutuk kebencian tersebut dan merayakan kepulangannya ke rumah. Surat kabar Vatikan El Osservatore Romano mendesak orang Italia untuk lebih berbelas kasih, mengomentari pembebasannya setelah penculikan sekitar 535 hari. Surat kabar itu mengatakan bahwa alih-alih kegembiraan, pembebasannya menghasilkan pengadilan ribuan hakim, hampir semuanya beroperasi di media sosial, mengeluarkan hukuman yang disebut sebagai daftar horor. Di samping kontroversi yang terjadi, Silvia yang memiliki nama baru yaitu Aisyah menerima pesan dukungan yang luar biasa dari saudara-saudara Muslim barunya di Italia. Awalnya dia mengira dia mungkin harus menghabiskan Ramadan sendirian, namun dia menerima hadiah dan surat yang tak terhitung jumlahnya, yaitu La Luce mempublikasikan video Muslim dari seluruh negeri yang menyambutnya dengan pesan yang menghangatkan hati. Silvia tidak berbicara dengan organisasi media manapun selama kekacauan terkait dirinya berlangsung. Namun, dia kemudian memberikan wawancara kepada La Luce tentang apa yang membuatnya memeluk Islam. Berikut ini beberapa wawancara tersebut secara lengkap seperti dilansir dari Muslimin. Apa pendapat Anda tentang agama sebelum penculikan? Sebelum penculikan, saya sama sekali tidak peduli pada Tuhan atau ateis. Saya bisa menyebut diri saya bukan orang percaya. Beberapa kali ketika saya mendengar tentang salah satu dari tragedi yang tak terhitung jumlahnya yang melanda dunia, saya berkata kepada ibu saya, jika ada Tuhan, kejahatan ini tidak akan ada. Saya pikir Tuhan tidak ada. Jika tidak, Dia tidak akan membiarkan semua kesedihan ini. Namun saya jarang memikirkan masalah ini. Sebagian besar waktu saya tidak peduli. Saya menjalani hidup saya mengikuti keinginan saya, impian saya, dan kesenangan saya. Anda tumbuh di lingkungan multi etnis. Bagaimana sikap keluarga Anda dalam situasi ini?
Orang tua saya selalu berpikiran terbuka, toleran. Mereka tidak pernah mendiskriminasi. Saya punya teman dari latar belakang yang berbeda. Orang tua saya mengajari saya untuk menghargai perbedaan. Saya juga sering bepergian dengan ibu saya setiap musim panas. Kami mengunjungi negara yang berbeda-beda, Maroko, Republik Dominika, Mesir, Tanjung Verde, hanya untuk beberapa nama. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Muslim ketika tumbuh dewasa? Ya, tapi sayangnya ide saya tentang Islam tidak jauh berbeda dari yang dimiliki orang ketika mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Ketika saya melihat seorang wanita bercadar di Via Padova, saya memiliki prasangka umum bahwa dia ditindas. Jilbab mewakili penindasan perempuan bagi saya. Apakah ada Muslim di Cakhama, desa Kenya, tempat Anda menjadi sukarelawan? Ya, ada masjid dan ada Muslim. Seorang teman dekat saya adalah seorang Muslim, tetapi itu tidak mendorong saya untuk lebih dekat dengan agama. Saya melihatnya mengenakan tunik pada hari Jumat, dan saya tahu orang-orang akan pergi ke masjid, tapi itu saja. Saya juga melihat gadis-gadis kecil mengenakan kerudung pada hari Jumat, tetapi saya tidak terlalu tertarik dengan topik tersebut. Kapan Anda mulai mendekati Tuhan? Ketika saya diculik pada awal perjalanan kami, saya mulai berpikir, saya datang untuk menjadi sukarelawan. Saya melakukan sesuatu yang baik. Mengapa ini terjadi pada saya? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Apakah kebetulan bahwa saya yang diambil? Mengapa tidak gadis lain? Apakah seseorang memutuskannya? Saya percaya bahwa pertanyaan pertama ini secara tidak sadar membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian, perjalanan spiritual saya dimulai. Selama perjalanan itu, semakin saya bertanya-tanya apakah itu kebetulan atau takdir, semakin saya berjuang. Saya tidak punya jawaban, tapi saya perlu menemukannya. Saya memahami bahwa ada sesuatu yang kuat yang belum dapat saya identifikasi. Saya mengerti bahwa ada rencana yang dirancang oleh seseorang di atas sana, di penjara. Saya mulai berpikir, mungkin Tuhan sedang menghukum saya. Dia menghukum saya atas dosa-dosa saya, karena saya tidak percaya kepadanya. Karena saya terlalu jauh darinya. Saya mencapai tonggak sejarah lain pada Januari berikutnya. Saya pernah dipenjara di Somalia. Saat itu di malam dan saya sedang tidur. Ketika saya mendengar untuk pertama kalinya serangan udara drone, saya terkejut. Saya merasa saya akan mati. Kemudian saya mulai berdoa kepada Tuhan, meminta Dia untuk menyelamatkan saya karena saya ingin melihat keluarga saya lagi. Saya meminta kesempatan lain kepadanya. Saya takut mati. Itu adalah pertama kalinya saya berpaling kepadanya. Bagaimana Anda memeluk iman yang sama dengan para penculik Anda? Saya membaca Al-Quran dan tidak menemukan kontradiksi di dalamnya. Saya segera mengerti bahwa itu membimbing Anda menuju kebaikan yang lebih besar. Al-Quran bukanlah kata-kata Al-Shabab. Saya merasa itu adalah keajaiban. Pencarian spiritual saya terus berjalan dan saya menjadi semakin sadar akan keberadaan Tuhan. Pada titik tertentu, saya mulai berpikir bahwa melalui pengalaman ini Tuhan menunjukkan kepada saya jalan hidup yang dapat saya ikuti dengan bebas atau tidak. Apa hubungan Anda dengan Al-Quran? Pertama kali saya membutuhkan waktu 2 bulan untuk membaca Al-Quran. Sedangkan yang kedua saya meluangkan waktu untuk merenungkan lebih dalam apa yang saya baca. Setiap hari saya merasakan kebutuhan yang lebih kuat untuk membacanya sampai saya memeluk Islam. Banyak ayat-ayat yang benar-benar menyentuh hati saya, seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepada saya. Saya juga membaca beberapa ayat dari Alkitab dan mempelajari poin-poin umum antara Kristen dan Islam. Pada akhirnya, bagi saya Al-Quran merupakan teks suci dengan prinsip-prinsip yang jelas yang dapat membimbing saya menuju Tuhan. Apa surat dalam Al-Quran yang Anda suka? Sebelum saya menjadi Muslim, saya belajar ayat 70 dari surah Al-Anfal. Wahai Nabi, katakanlah apa tawanan di tanganmu. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, Dia akan memberimu lebih baik dari yang diambil dari kau.
dan akan memaafkanmu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya juga mempelajari surah pertama Al-Quran, Al-Fatihah, dan mulai berdoa meskipun saya tidak tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Ayat lain yang sangat mengejutkan saya adalah bagaimana kamu bisa tidak bersyukur kepada Allah ketika kamu mati dan Dia memberimu hidup. Kemudian Dia akan membuat Anda mati dan menghidupkan Anda kembali, dan kemudian Anda akan dibawa kembali kepadanya. Quran, surah kedua, ayat ke-28. Dan juga jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu, dan jika Dia meninggalkanmu tanpa bantuan, lalu siapa yang ada untuk membantumu? Hanya kepada Allah orang beriman percaya. Yaitu Quran surah ketiga ayat 160. Sepertinya ayat ini berbicara langsung kepada saya. Bagaimana Anda memperkuat keimanan? Keyakinan datang dalam berbagai tahap. Dan keyakinan saya berkembang seiring waktu. Ketika saya menjadi seorang muslim, saya melihat takdir saya dengan lebih tenang. Saya yakin bahwa Tuhan mencintai saya, dan Dia akan membimbing saya menuju apa yang baik untuk saya. Ketika saya takut dan khawatir tentang keluarga dan masa depan saya menemukan kekuatan dalam doa. Semakin iman saya bertumbuh, semakin saya meminta kekuatan dan kesabaran kepada Tuhan. Terutama saat saya sedih sebelum menerima Islam. Pada titik tertentu saya sudah berpikir bahwa Islam adalah jalan yang benar untuk diikuti. Pada saat tertentu saya bahkan berpikir bahwa saya siap menerimanya, tetapi saya takut bagaimana orang-orang akan bereaksi. Saya sering berdoa kepada Tuhan untuk memperkuat iman saya dan untuk mempersiapkan saya untuk apa yang akan datang. Apakah Anda sudah memprediksi permusuhan yang Anda hadapi sekarang? Ya, tentu saja. Saya mengembangkan kesadaran ini dengan mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu membantu saya mendapatkan ide Muslim selalu dianiaya. Mengapa demikian menurut Anda? Karena Islam menentang sistem yang didasarkan pada ketidakadilan, kekuatan uang, korupsi, kepalsuan. Sistem seperti itu dapat memandang Islam sebagai ancaman. Banyak orang berpikir bahwa bagi wanita kebebasan berarti bisa menunjukkan tubuh Anda, berpakaian seperti yang Anda inginkan, meskipun Anda harus selalu berpakaian seperti yang mereka inginkan. Orang-orang sepertinya tidak mengerti bagaimana Anda memilih agama yang merampas kebebasan Anda. Konsep kebebasan bersifat subjektif, dan oleh karena itu relatif banyak orang berpikir bahwa bagi wanita, kebebasan berarti bisa menunjukkan tubuh Anda berpakaian seperti yang Anda inginkan, meskipun Anda harus selalu berpakaian seperti yang mereka inginkan. Sebelumnya, saya pikir saya bebas, tetapi saya sebenarnya selalu dihakimi. Menjadi jelas ketika saya muncul dengan pakaian berbeda dan orang-orang mulai menyerang saya. Ada sesuatu yang sangat salah dalam masyarakat ini. Jika kebebasan hanya berarti dapat menemukan tubuh Anda, bagi saya jilbab adalah simbol kebebasan. Saya merasa di dalam hati bahwa Tuhan meminta saya untuk memakainya, untuk mengangkat martabat dan kehormatan saya. Saya tahu bahwa dengan menutupi tubuh saya, orang akan melihat jiwa saya terlebih dahulu. Kebebasan bagi saya berarti tidak menjadi objek seksual. Apakah Anda merasa kurang bebas untuk bergerak, bekerja, dan bertemu orang sekarang? Ketika saya di luar, saya merasakan pandangan orang-orang pada saya tidak tahu apakah mereka mengenali saya atau karena cadar. Saya pikir orang-orang terkejut melihat bagaimana saya berpakaian, menjadi orang Italia. Tapi itu tidak terlalu mengganggu saya. Saya merasa bebas dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, bagaimana Anda memilih nama Anda? Suatu malam saya bermimpi berada di Italia. Saya naik kereta bawah tanah dan nama saya di kartu metro adalah Aisyah. Inilah kisah nyata seorang wanita cantik asal Italia yang disekap pada saat peperangan kontak senjata oleh kelompok bersenjata di Somalia, sehingga dia menemukan hidayahnya di saat penyekapan tersebut, di saat penculikan tersebut. Alhamdulillah, saudari kita ini atau muslimah kita ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang walaupun dicecar oleh pihak negaranya sendiri, tetapi Silvia Romano sangat tabah, sabar, dan tahu bahwa dalam agama Islam
kesabaran adalah kunci salah satu kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.